Pemirsa, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut co-host dan host fenomenal kita, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, negara hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Ketemu lagi di Puan Pak. Luar biasa, penontonnya luar biasa ya. Rame sekali, aromanya pada nabrak-nabrak semua ya. Yang sana ada yang bau kerokan juga ya. Jangan ngomong. Dari mana Mas bau kerokan? Ini yang paling dominan sebelah sini. Apa Vega? Ada apa? Enggak, jangan gitu dong Mas. Aku juga habis dikerokin soalnya. Iya, kerokin. Lu kerokan pakai tutup kaleng gede banget. Dong Mas. Dong. Baik, tema kita pada malam hari temanya ada hijab inspiratif. Hijab inspiratif. Hijab. Lu kapan gak? Iya Mas Tukul dan semua pemirsa Bukan Empat Mata. Kepanasan keluar asap kali, jangan-jangan kalau kamu gitu ya. Ya enggak dong Mas. Nggak kuat kali ya. Tadi musiknya kan udah enak, musiknya lagi dong Kang Prama. Ya. Pakai Tapi musik. yang dihijabi hatinya kali, jangan-jangan. Iya, tapi kan ya hatinya kapan- juga, ya Enggak. itunya juga, ya ini juga. Siapa sih Mas wanita yang tidak ingin menghijabkan dirinya? Siap. Anak-anakku, suamiku, Ya. orang tuaku juga menginginkan hal yang sama. Ih. Tapi aku memohon Mas, aku memohon agar secepatnya diberikan petunjuk biar aku tetap berhijab. Amin. Amin. Pemirsa, Bapak pemirsa. Nyari duit, Iya Mas. nyari duit menghibur orang sedih-sedih ini. Orang ketawa supaya bahagia. Saya doakan semua Mbak, habis ini bahagia Amin. semua. Bintang tamu saya yang pertama ada seorang ustazah yang telah banyak memberikan inspiratif kepada kaum hawa. Siapakah dia? Kita sambut Umi Pipi Dian Irawati. Merdeka diriku selalu dimanja. Merdeka diriku selalu diterima. Subhanallah. Lagian kan kursinya di sini. Ada ustazah. Memang kadang-kadang bisa menghipnotis saya. Jadi saya itu banyak tingkah kadang. Balik kalah. Ini yang paling bandel ini. Maaf, ini hanya minyak wangi, ya. Air bersih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Pipi, gimana kabarnya nih? Monggo. Alhamdulillah baik Mas Tukul. Subhanallah. Kenapa Mas?
bersihin hatinya dan pikirannya. Ngapain tiba-tiba ditegur orang? Sesuai tema kita hari ini adalah hijab inspiratif. Untuk Umi Pipi, dirimu ini kan merupakan inspiratif bagi kaum hawa dan katanya Masa sih? banyak juga. Iya, kata saya juga. Katanya banyak juga teman-teman dekatnya yang terinspirasi oleh Umi Pipi sehingga menggunakan hijab. Monggo. Ya pertama saya bukan ustazah, Mas Tukul, jangan panggil ustazah ya. Apa namanya, ya alhamdulillah. Jaminin aja lah ya. Berat Mas Tukul. Ya, jaminin lah. Beratnya di mana kalau memang ngomong benar kok takut juga, Pak. Nggak takut sih, kan kulil hak walau kana murang, sampaikan yang hak walaupun mungkin gak enak didengar gitu. Ngomong kebenaran tuh enak banget kok. Iya, ya alhamdulillah kalau dijadikan inspirasi gitu ya. Saya pun juga manusia biasa. Buat saya, Ini ada cengangah. Aduh mas. Nih ngoleng Mbak, Umi Pipi nggak Pipi. sembarang, pesennya 5 Iya. tahun sebelumnya. Schedule-nya itu padat banget. Umi Pipik lagi ngobrol, ini yang berdua pacaran. Kamu tahu nggak, yang di rumah saya itu ada yang kayak gini loh. Yang mana? Yaitu istri saya Susi si milik itu. Jadi gitu ya. Mirip, jauh-jauh semua. Jadi alhamdulillah ya jadi iya inspiratif. alhamdulillah. Jadi kalau dijadikan inspirasi gitu. Tapi saya juga manusia biasa yang jauh dari sempurna. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini ada penampilan dari Umi Pipi, tetap di Bukan Mat. Subhanallah, suaranya pun kamu. Subhanallah, suaranya ya. Suaranya benar-benar luar biasa. Saya belum pernah mendengar suara semerdu ini. Bisa aja sih mas. Bisa aja sih, Mas. Ya. Tapi sama Umi suaranya bagus. Ya memang dari dulu saya udah Dari dulu feeling ya, ini Mas. kayaknya suaranya bagus. Biasanya kalau orang suaranya bagus tuh ngajinya juga. Bagus. Mas, Bener. Umi kan menginspirasi kaum hawa. Aku Ya. salah satu yang akhirnya terinspirasi mas. Ya. Aku pakai kerudung ya mas. Iya. Ya pakai kerudung nggak enak sama Umi, nggak enak juga mas kan. Perlahan-perlahan ya Umi. Kalau nggak enak kasih kucing aja. Oke ya mas. Subhanallah. Cantiknya. Mas, mau diketawain sih mas. Udah mirip kan? Ya. Mirip siapa Umi? Cantik loh. Mirip Mbak Vega lah. Murid security yang ada di depan. Iya, tambah enak dilihat. Makasih mas. Enak dilihat orang kalau pakai hijab nih subhanallah. Kelihatan adem. Istri saya tuh aku kadang-kadang ngelirik tuh Susi itu kalau pakai warna yang agak pastel itu cantik, tapi aku pura-pura diem aja gitu. Diam-diam gua ngelirik juga. Dia pakai hijab yang mana yang cocok tuh sebetulnya yang pakai warna pastel yang agak coklat-coklat gitu loh. Cakep tapi kena cuek aja. Harusnya dipuji dong Mas. Harusnya dipuji. Iya, ya dipuji Biar seneng. setiap hari, selalu dipuji dalam hati terus toh ya. Tapi kemarin tak lihat pakai pas pulang jemput anak saya tuh, Mas, subhanallah. Tak pikir aku tuh kemasukan dirimu ke rumah saya. Balik galak. Masa ketuker. Untuk Umi nih, subhanallah lagu Ibu yang baru saja dibawakan tadi, kalau boleh tahu apa sih arti seorang ibu bagi Umi Pipi? Buat saya ibu itu luar biasa. Karena Rasul aja memuliakan perempuan. Bahkan saat Rasul ditanya, siapakah yang harus aku hormati ya Rasul? Umuka, ibumu. Lalu siapa lagi? Umuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Umuka, ibumu. Lalu siapa lagi? Baru abuka, ayahmu. Jadi kemuliaan perempuan itu 3 tingkat di atas laki-laki. Tapi tetap wanita tetap harus tahu kodratnya bahwa kita di bawah kepemimpinan
suami gitu laki-laki. Nih, nomor satu itu ibu. Kamu nomor satu ini. Astagfirullahaladzim. Lu kapan sadarnya men? Dikit-dikit duit kok sedikit. Nanti galak. Ibu, kalau kamu tuh minta doa restu ibu kemana aja, doa ibu tuh selalu menyertai, kamu dimudahkan. Ridho wirido walidain. Kalau kamu memuliakan orang tua, kamu akan dimudahkan oleh Tuhan. Kembali kalah dengan banyaknya kaum Hawa yang terinspirasi. Ini serius, ini bintang tamunya nggak sembarangan. Ngolingnya tuh 5 tahun sebelumnya. Kesibukannya MPP ini sembarangan. Kenapa Umi? Enggak. Susah kalau hubungi susah loh. Kata siapa sih Mas? Bohong aja ih. Tahu nih Mas. Saya ngomong nggak dibuat. Aduh. Saya kalau bicara soal ibu mau nangis, Mas. Ya nangis di Apa? Apa? Mau bilang beda. Mau bilang beda. Oh, bilang ya, beda. nangis itu kan ada 2 macam, nangis kesedihan, nangis kebahagiaan. Orang senang itu nggak harus terus juga gembira dengan merayakan kebahagiaan yang sampai ke dalam itu ya nangis. Betul. Surga di telapak kaki ibu, maka dari itu harus mencari ibu yang banyak biar surganya banyak. Artinya menghormati ibu-ibu siapa yang lebih tua. Payah. Dengan banyaknya kaum Hawa yang terinspirasi menggunakan hijab seperti Umi, bagaimana tanggapannya? Senang atau malah menjadi beban karena menjadi panutan nih, monggo? Ya senang dong, kan kalau sesuatu kebaikan ada yang mengikuti itu kita senang, berarti kita berhasil menyampaikan sesuatu gitu kan. Khususnya untuk kaum sahabat-sahabat saya yang tadinya nggak berhijab, yang akhirnya mau berhijab, itu kan semuanya proses Mas. Proses yang harus dilalui, tapi harus diniatin semuanya bahwa pakai hijab itu bukti cinta kita sama Allah. Kalau kita udah cinta, sudah pasti kita akan taat kan gitu. Subhanallah. Jangan kayak dipaksa gitu. Terpaksa hanya bungkusan doang ya percuma. Bener, Mas. Ya mendengar dari hati, ada niat dalam hati, terus akhirnya subhanallah. Iya, dari hati ya Mas. Lihat maaf nih, hidungnya kok sama ya luar biasa. Mas Tukul. Uminya nanti nangis loh dibilang hidungnya kayak aku Mas. Enggak sama hidungnya, kalau mancungnya beda gitu. Gimana sih Mas? Ya sama lah Kalau hidungnya. Umi kan mancungnya ke depan, kalau kamu ke samping ini. Balik kalek. Sembarangan. Ada kabar terbaru dari Claudia Sintabela, mantan majikan saya itu. Kirain mantannya sama Tukul. Yang katanya baru berhijab dan salah satu inspirasi dari Umi. Boleh dong diceritain, Aduh, silakan. enggak lah, Bella tuh udah kayak adik ya, jadi banyak bertanya soal agama, terus waktu pakai hijab juga kan beberapa kali dia main film pakai hijab, terus aku bilang cantik deh pakai hijab gitu, yang akhirnya harusnya saya sama dia umroh bareng, tapi karena jadwalnya nggak ketemu saat Bella umroh sendiri gitu ya, sama keluarganya, terus pulang-pulang sudah berhijab kan, saya pikir hanya nanti dia nunggu sampai 40 hari biasanya gitu sebulan, tapi ternyata dia sudah mantap dengan hatinya bahwa ya inilah ketetapan Allah, ya inilah semua dari hati yang memang kalau sudah cinta pasti dia akan taat gitu. Jadi ya saya sih senang sekali gitu, alhamdulillah gitu. Ada kabar baru juga, ternyata sahabat saya Pepi juga pengen seperti itu.
pengen berhijab lah. Mas, nggak boleh dia. Mas, Ada orang toh. aku nih cowok, Mas. Cowok. Masa berhijab? Enggak lah, Mas. Dulu waktu cita-citanya sampai jadi perdebatan di rumah, di keluarganya dia. Iya. Apa Pepe? Lo mau berhijab? Enggak, Mas. Enggak lah. Aku kan cowok. Ntar Cowok kamu tulen. malah kayak lemper loh, Pak. Cowok tulen, Mas. Tulen. Wait ya. Balik kalah. Cowok banget ya. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan sosok yang menginspirasi wanita dalam berhijab. Seperti apakah gaya berhijabnya? Langsung aja kita sambut Lira Firna. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang bermaniskan penuh cinta, tentu saja aku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita, ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Big applause for Lira Firna. Mbak Lira nih, seperti apa nih konsep rancangan busana muslim yang dirimu buat ya? Boleh dijelasin monggo? Iya, jadi ini adalah busana muslim. Ternyata bude warung pojok yang Lira Firna yang jajak ngobrol. Sebenarnya nggak ada konsep sih Mas, karena memang aku kalau pakai hijab memang panjang-panjang dan longgar karena berusaha untuk mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan sesuai dengan hadis Rasulullah. Jadi seperti ini yang saya aplikasikan, entahlah wallahu alam bisawab apakah seperti ini yang Allah mau, tapi memang seperti ini yang saya aplikasikan dari ayat-ayat Quran. Mas, Maksudnya cara seperti ini. berhijabnya, Iya. bukan mukanya yang dilihatin. Makanya lihat dari apa itu Pak. Lu lihat orang kayak menyolong sendal. Enggak, maksudnya cara busananya itu yang kamu yang diomongin Mbak Lira tadi panjang, longgar gitu loh maksudnya. Jadi kalau di An-Nur ayat 31 dan di Al-Ahzab ayat 59 bahwa wanita itu seperti yang Allah perintahkan pakaiannya menutupi longgar, jilbab itu baju longgar yang menutupi dari atas sampai mata kaki bawah. Kemudian melingkarkan kerudungnya menutupi dada. Jadi jadi sebenarnya pakaian yang diperintahkan oleh Allah itu nggak ribet. Jadi bisa kondangan pakai itu, bisa pergi pakai itu, ke majelis pakai itu, bahkan bisa sholat pakai itu. Subhanallah. Enggak. Gimana Mbak? Ojeknya tadi mana tadi? Luar biasa. Mau paling demen deh. Orang berhijab tuh luar biasa sekali.
Pakai ditowel-towel segala. Lagian lu melakukannya berulang-ulang. Kenapa, Mas? Gak tahu, bukan mukrimnya. Galak. Good evening untuk Mbak Lira Firna. Welcome to Not For Eyes. How are you today? Today. Alhamdulillah baik Mas Tukul. Terima kasih udah diundang. Iya, saya tim kreatif saya tuh ngundang tuh sudah 5 tahun yang lalu karena Mbak Lira Umi Pipi ini mang luar Umi biasa. Pipi. Iya, Umi Pipi ini sibukannya tuh macem-macem kan. Kebalikan dong. Makanya itu koordinasi dong harusnya antara gigi dan bibir gitu. Mbak Lira nih. Ini Mbak Lira sahabat saya lama. Iya, Mas. Tanya Mbak Lira. Iya, Mbak. Bintangnya sampai sekarang saya hafal. Apa, Mas? Pisces kayak kamu. Kamu ngapain inget-ingetin bintang aku? Ya siapa tahu kan pas ada ulang tahun kan aku nunggu kue dari kamu. Udah pasti lah. Kalau bintang aku kamu inget nggak? Kayaknya waktu kamu lahir itu hari kiamat waktu itu. Berbicara tentang hijab inspiratif, dirimu kan awalnya sebagai pengusaha di bidang entertain dan sekarang merambah ke fashion designer nih. Terinspirasi dari mana sih kok menjadi fashion designer busana muslim nih, monggo nih? Sebenarnya nggak ada yang kebetulan sih. Aku yakin mungkin Allah sudah memberikan jalannya. Jadi awalnya dari banyak yang suka nanya, Mbak Lira pakai baju panjang kayak gitu belinya di mana sih? Karena waktu sekitar 2 tahun lalu mungkin muslimah yang berhijab banyak yang kesulitan untuk mencari baju-baju yang agak panjang gitu Mas. Jadi kebanyakan yang dijual itu yang terpisah, bajunya aja, terus jilbabnya mesti berkreasi sendiri, mereka agak susah gitu. Jadi terus kepikiran, aduh ya Allah, kalau Allah kasih jalannya pengen deh kalau ketemu ada penjahit yang bagus, pengen juga bikin gitu. Kemudian ya dilancarkan sama Allah, kemudian ketemu dengan para penjahit gitu. Kalau memudahkan orang lain mesti akan dimudahkan. Sama waktu itu juga orang nanya, wah pengen orang seperti saya, Mas Cukul itu beli bibir di mana? Kalau punya bibir kayak Mas Cukul, mesti nasib saya bisa masih Mas Cukul. Lu sih waktu Tuhan bagi-bagi bibir, lu datangnya terlambat. Kalau gua kan datangnya lebih awal. Karena wal asri ya, demi waktu ya. Terus dikasih lebih sama Tuhan. Ya. Salah. Lu bukan datang lebih awal. Apa? Lu salah ngantri. Di tempat bibirnya tapir. Ada tempat-tempatnya ya. Lu punya Vega itu bukan hidung tuh ketinggalan tuh waktu bagi-bagi hadiah Tuhan. Itu sebetulnya kutil itu kalau gitu. Balik galak. Enak aja, ini bukan kutil. Apa? Ini kalau dikasih minyak angin hilang, bentol, kuat. Pemirsa, perbincangan saya semakin menarik saja. Setelah yang satu ini kita akan ada tutorial. Tutorial. Maaf ada keliru ya. Ya, Hijab dari para bintang tamu. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Banget. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan tandanya. Oke, masih di Bukan Banget. Masih semangat. Mana suaranya? Balik galak. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya masih seorang fashion designer hijaber. Siapakah dia? Kita sambut Gaida Suraya. Begitu sempurna di mataku, kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan
Suraya. Mbak, apa ini konsep dari desain busana yang dirimu bawa malam ini? Boleh dijelasin nih, monggo. Sebenarnya ini tuh yang look pertama ini itu adalah look casual buat sehari-hari aja. Yang itu ya, yang biru ya? Apa yang pink. oke. Itu bahannya juga nyaman, jadi bisa buat sehari-hari kayak ke kampus, jalan-jalan sama teman-teman. Terus kalau yang sebelahnya lagi itu buat ke pesta. Itu biasanya dipakai berapa hari sekali kayak gitu? Tergantung. Nanya mau diketawain. Ya terserah Mas Tukul. Ya pasti umumnya sih sehari sekali cuci Mas, sekali-sekali ganti yang cuci. lain gitu. Tapi dari segi bahan juga berbeda ya Mbak, karena Iya. kalau buat Iya. pesta pasti bahannya apa? Yang Lebih glowing. Kalau Terus ini cotton kalau ya? ini bahannya lebih nyerap keringet, jadi nyaman lah buat sehari-hari. Oke, iya. Luar biasa. Gimana, mau perlu diantar atau pulang sendiri? Jalangkung itu, loh, kamu ngambil filosofinya Jalangkung. Datang tidak diundang, pergi tak kemana, tidak perlu diantar. Datang nggak dijemput Mas. Iya, datang tidak perlu, itu seperti itu, bagus, diambil positif. Kembali kalau Wilujeng Sumping buat Mbak Gaida Suraya, kumaha damang. Alhamdulillah saya. Subhanallah. Manis. Penonton juga manis. Apalagi kakak saya, subhanallah. Ini mau membintangi film Annabelle 3 dia. Jangan sembarangan. Masa kakaknya sendiri? Ini udah mau ya? Yang mana? Ini kakak Yang kandung saya. perempuan, yang wanita. Kemarin udah ditelepon sama sutradara ternama James Wan yaitu. Selain bikin film Insidious dan Insidious itu Ridley Scott itu juga sudah menghubungi dia alhamdulillah. Luar biasa. Makhluk astralnya. Jadi kalek. Tapi bayarannya ya pakai kan ada mata uang dari Filipina peso. Ini gunting kuku. Mbak Gaidan. Ya. Ini merupakan putri dari dai ternama yaitu Agim dan Teh Nini. Apa kabarnya Bapak dan Ibu sekarang dengan Mbak? Alhamdulillah baik, lagi umroh kalau Bapak. Subhanallah, luar biasa. Untuk Mbak Gaidan, dimulai sejak kapan dirimu menggeluti dunia fashion dan ceritakan dong suka dukanya mengawali karir menjadi fashion designer ya, monggo. Silakan Mangga. Awalnya sih dari hobi ya Mas, jadi sebenarnya Gida kuliahnya kalau bahasa Sundanya tenyambung gitu. Karena Gida bukan lulusan fashion designer, lulusan fisika ITB, jadi nggak nyambung. Tapi karena hobi, didukung waktu itu nikah pas kuliah, didukung suami. Terus teman-teman juga, akhirnya hobi jadi jalan ikhtiar mencari rezeki juga. Jadi ya terus ketemu teman-teman yang hijabers community itu, rata-rata banyaknya fashion designer, jadi belajar dari teman-teman gitu. Subhanallah. Budak letik ini karena ting kabarek duit baik. Kabarek artos baik. Munding. Balik deui kalah. Harunya teuing kabarek duit wae. To all my guests nih. Sebenarnya jenis hijab yang seperti apa sih yang layak digunakan oleh wanita sesuai syar'i ini? Karena saat ini banyak sekali wanita yang berhijab tapi masih kelihatan auratnya dan masih ketat-ketat gitu loh. Masih banyak mendel sana, mendel sini, mendel sana, mendel sini, mendel sana. Bukan dari Umi Bebet dulu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 59 kalau nggak salah ya, bahwa di situ kan perintahnya bahwa wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, lalu istri-istri mukminin dan semuanya bahwa panjangkanlah jilbabmu hingga
engkau mudah dikenali dan dari sebab itu engkau tidak diganggu. Karena memang saat kita memakai hijab gitu, apapun gitu, tapi jangan sampai akhirnya dengan hijab kita menjadi mudarat untuk orang lain gitu kan, yang akhirnya kita menjadi menonjol dan jadi omongan orang gitu kan, dan padahal perintahnya sudah jelas gitu. Tapi sebaik-baiknya busana, sebaik-baiknya pakaian kita memang pakaian takwa. Tapi itu dia Mas, bahwa di situ kan perintahnya supaya kita tidak diganggu. Karena dulu Mas, waktu saya belum seperti ini, sebenarnya kan ada proses saat tidak berhijab, memang ya itu tadi benar sekali dengan yang ada di Al-Quran. Dulu waktu zaman jahiliyah, sampai sekarang juga masih jahiliyah sih, tahun 97-an gitu, belum seperti ini, saat jalan di kerumunan laki-laki gitu pasti digodainnya cewek gitu kan, sweet gitu. Oh biasa nih. Hei cewek, godain gue dong. Aduh. Tapi Mas, sampai akhirnya kita tahu perintah itu sebuah kewajiban, akhirnya kita menutup aurat. Saat lewat pasti digodanya beda, assalamualaikum neng, gitu kan? Yang akhirnya kita jawab salam, mendapatkan pahala kan gitu. Berarti ngajarin orang untuk berbuat baik ya. Iya. Subhanallah, bener. Dulu kalau pakai rok mini sampai segini. Apalagi Haryanto ini kameramen nih, kalau ada perempuan seru. Sweet tak. Godain gua dong, Dek. Benar Mas. Tuh, Haryanto, apalagi kukuh. Orang dia macam diikat pakai kaleng. Kadang-kadang kerupuk. Katanya dia lagi ngikat kerupuk sama kaleng, dia diikat juga. Kalau dari Mbak Lira nih, monggo. Kalau buat aku mungkin niat untuk menutup aurat sebagai tanda ketaatan kita atas perintah Allah, juga kita iringi dengan yuk cari ilmu lagi tentang agama yang benar. Gampang aja kok sebenarnya, nggak perlu kuliah agama atau yang ribet-ribet. Al-Quran adalah seluruh kehidupan yang kalau kita baca, kita akan tahu tentang semua peraturan dunia dan akhirat insya Allah. Jadi kalau misalnya kita diiringi ilmu juga, insya Allah kita akan lebih dekat lagi sama Allah. Jadi pakaian ini kan kita niatin untuk supaya dekat dengan Allah, dan ilmu itu kita isi supaya kita memang makin dekat lagi dengan Allah. Tapi mungkin beberapa muslimah agak bingung sebenarnya batasannya bagaimana sih, kadang-kadang gitu. Secara gampang aja, kalau pakaian itu bisa dibawa untuk sholat, kalau kita tidak malu memakai pakaian ini untuk menghadap Allah, maka itu tidak akan malu kita memakai pakaian itu untuk berhadapan dengan yang bukan mahram. Luar. Mantap kan? Lu makanya lu buruan lu. Apaan Mas? Mereka disuruh buruan ngapain? Buruan insaf. Bini lu diajarin lu masih pakai jin ketat. Jin yang pakai pensilnya tuh sampai gini. Bukanya tuh harus disobek dulu. Aduh. Iya. Kalau dari Mbak Kaida nih monggo. Sebenarnya sih udah lengkap banget dari Umi Pipik dan dari Teh Lira. Jadi Gida sama jawabannya. Luar. Tapi ada tambahan. Ya. Ada tambahan, palingan Gida selalu sih diingetin sama orang tua gitu. Tetap meluruskan niat, kita pakai kerudung buat siapa, buat dinilai ke orang kah, buat supaya dibilang kamu cantik ya pakai kerudung, semata-mata hanya itu kah, atau memang kita, ya itu tadi kata Umi Lira benar, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Nah mungkin buat anak yang masih muda-muda, aku masih pengen pakai ini masih ya semuanya juga ada proses masing-masing. Sebenarnya kita nggak bisa ya nyalahin orang juga kan dengan prosesnya gitu. Cuman nggak ada salahnya kita prosesnya menjadi lebih baik gitu. Setuju dengan Umi Pipi dan semuanya ini. Jadi proses. Kayak Pepi dulu waktu apa? Dulu nggak pakai baju. Nggak mau dipakai baju sama orang tuanya, nggak mau. Hujan-hujanan masuk. Tapi Gua di belakang, Mas. Nggak buka konfrontasi masih aja.
Enggak, ini ingat sejarah proses kamu pakai baju itu loh. Gua kan emang hujan-hujanan. Iya. Umur lu guling-gulingan di comberan. Proses suruh pakai celana nggak mau, malah di celana suruh pakai baju. Nanti bikin topi-topian. Balik galak. Celana pendek kan harus ini pakai topi-topi. Mas. Alhamdulillah semenjak usia udah dapat KTP dia baru pakai baju. Jangan ngeledekin temennya sendiri. Mas Tukul bisa bilang Pepe hujan-hujanan nggak pakai baju. Mas Tukul waktu hujan ada petir, bukan istighfar nyebut-nyebut, malah Mas Tukul bilang, "Ye, gua ada yang moto, gua ada yang moto." Iya. Petir moto. Lu baca Quran nggak kemarin? 3 orang tewas disambar petir, sampai sekarang biar berwajib masih mengejar tersangka. Nggak bisa. Petir mah Tersangka yang dikejar. Petir dikejar. Sambil megang, aku butuh nikah Geng Selo. Pemirsa, sekarang adalah yang ditunggu-tunggu tutorial hijab dari Mbak Lira Firna dan Gaida Suraya. Silakan, monggo. Yeay. Yuk, Nana, yuk. Mbak Gaida, mangga, Mang. Aku butuh nikah Geng Selo cedul. Subhanallah. Terima seketir gitu ya. Terima segetir. Gimana, monggo? Nih, yang pertama dulu dari Mbak Lira ya. Tuh, Mas. Ya. Oh, Maaf caranya ya. gitu. Itu loh, Mas. Sebenarnya Mas sih Tukul, model Masa hijab dibaca? seperti apa ini yang mau dicontohkan malam ini dari Mbak Lira? Mbak Lira, ada Iya. ini apa? Model apa ini? Kalau Mbak Ini Lira, Gaida. Kalau ini sih masih sama Mas, jadi emang nggak punya pattern macem-macem, jadi tetap konsepnya syar'i, jadi bisa dipakai sholat, bisa dipakai kemana aja. Kadang-kadang orang kan suka bingung, duh mau ke ini beda lagi, mau ke sini beda lagi. Jadi kalau pakaian kayak gini insya Allah kemana aja Itu pakai jarum dukul ya? tetap oke. Jarum pentul. Pendul arwana. Subhanallah. Dan yang paling penting tuh karena jangan lupa wanita kan punya kewajiban, ya semua wanita sama laki-laki kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Kalau laki-laki kan tinggal wudhu aja tuh. Iya. Kalau cewek kadang-kadang kalau terlalu ribet, akhirnya kadang-kadang mereka mikir, aduh mau sholat wudhu, tapi sayang jilbabnya udah cakep banget nih, susah bukanya, takut nggak bisa bikin lagi. Kalau ini insya Allah Bisa ya? bisa bikin sendiri. Ayo Mbak Gaida, monggo. Selanjutnya Teh Gaida. Ya, untuk yang pertama ini yang baju casual dulu. Ya. Sebenarnya sama sih modelnya, sukanya yang simple. Karena selain kita pakai kerudung sehari-hari juga biar kalau sholat gampang. Nih Kalau makanya. pakai spray nggak boleh ya? Diketawa, ketawa loh Mbak Lira. Sini. Boleh. Kalau spray itu nggak Boleh boleh, sih. Mas. Boleh. Bolehnya bed cover. Boleh Mas, karena pada saat ayat ini turun perintah untuk muslimah menutupi auratnya, pada saat ayat ini turun di Madinah, waktu Rasulullah mengabarkan bahwa Allah memerintahkan untuk wanita menutup auratnya, seluruh penduduk wanita di Madinah itu mengambil apapun yang ada di rumah mereka, spray, tirai, untuk kemudian menutupi auratnya, karena takut pada Allah. Loh.
Pepi malah pakai kain kafan ya Pep ya. Ditutup gitu tuh dikasih kucir dikit ya. Kucirnya 3 ambil foto gini ya. Malah dia fotonya selfie ya. Ada buat lu mas, buat polkadot mau. Bocah polkadot. Oh gini ya Mbak. Beda ya sama Mbak Lira ya kayaknya. Beda. Iya sih sebenarnya Iya. yang Mbak Lira enak juga sih, simple. Yang ini juga nggak susah karena makanya kurang lebih 2 menit lah kalau udah biasa. Yang penting intinya sih bahannya juga. Iya, iya. Bahannya sebisa mungkin yang dalemannya terutama nyerap keringat biar kita nggak pusing gitu kepalanya. Pusing. Tuh gak dengerin gak lu pakai untuk lap makan gitu. Barangan. Lap makan. Mas nanti aku boleh dong mas di tutorial juga nih pakai Iya. hijab yang ini. Iya, iya. Boleh ya? Boleh banget. Sama Mbak Lira deh sama Mbak Gaida. Enggak, lu mau ngapain? Pakai jarum pentul juga ya. Jarum tukul. Oh gitu. Kalau yang Cantik ya? kedua ini yang buat pesta, sebenarnya kalau Gaida pribadi ke pesta pakai model kayak gini juga nggak apa-apa, tinggal pakai aksesorisnya yang agak ngebling gitu. Kayak istrinya Mas Karsono ya. Kayak Uni ya. Yang ini kayak mirip istrinya Karsono. Uni siapa namanya Bu? Subhanallah. Selanjutnya ya. Gimana? Udah cantik tuh mas. Oke, luar biasa. Pemirsa, akan ada apa lagi setelah yang satu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Maut. Oke Mas, ini Bukan Maut. Masih semangat? Mana suaranya? Terima kasih dan selamat datang untuk dari Gorontalo dan juga dari Banjarnegara dan untuk dari Australia. Thank you for coming. Dari Monash University ya, thank you for coming to North Ice ya. Salam hormat untuk Tony Abbott ya, Perdana Menteri Australia ya. Saya ngambil dari kuliah di sana, ngambil bahasa saya. Kanguru ya. Balik galak for all my guests. Semua bintang tamu saya yang sangat luar biasa ya. Dan subhanallah. Saat ini hijab itu bukan hanya sebagai kewajiban, akan tetapi sebagai salah satu fashion. Bagaimana menanggapi orang dan yang gampang untuk berhijab dan gampang untuk melepaskan hijab, terutama ketika sedang ada persoalan atau galau. Monggo dari Mbak Gaida dulu. Sebenarnya kalau Gaida balik lagi ya tiap orang punya proses spiritual masing-masing. Jadi kadang kita juga nggak bisa menjudge oh orang itu nggak solehah kayak gitu. Cuman insya Allah ahwat yang solehah itu akan menutup auratnya gitu. Nah jadi ya kita kan sama-sama belajar. Kalaupun kita menutup aurat berarti kan itu salah satu langkah dan kedepannya kita terus belajar gitu. Kalau ada yang seperti itu ya doain aja. Kalau enggak, kalau kita nggak sanggup ngingetin ya berarti didoakan semoga tetap istiqomah. Subhanallah. Bijaksana sekali ya. Nggak suka menghakimi orang yang melepas tuh kamu begini. Subhanallah. Mantap pola pikirnya tuh udah S3 ya. Saya tuh ibaratnya kalau kamu tuh kan masih Pentium 4 kamu. Jadi, lo tahu dong, aku udah Core 2 loh aku. Iya sama, kita nggak usah menghakimi orang lain atau tidak usah menjadikan orang lain menjadi objek bahan untuk kita, bahan hinaan kita, tapi justru bahan introspeksi karena memang seperti yang Rasulullah bilang bahwa setan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti seperti darah mengalir. Jadi banyak ya dari zaman
zaman diciptakan tidak ada yang mati. Kalau manusia kan lahir ada yang meninggal, kalau setan nanti sampai kiamat baru dikumpulkan. Jadi memang banyak sekali, dan bahkan dalam setiap sholat di dalam surat Al-Fatihah kita selalu minta untuk ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, bahwa memang manusia ini rentan sekali untuk digoda setan, dan setan itu banyak dan kita ini lemah. Jadi memang kita selalulah berdoa sama Allah bahwa memang ya Allah saya makhluk yang lemah, tolong diberi istiqomah dan diberikan ketetapan hati berada di jalan Allah terus. Luar biasa. Luar biasa. Udah matang-matang semua ya. Iya Udah dong. modern. Tapi lu diomongin terus tadi. Kali setan muncrat. Setan. Ada 8 kali. Kok bapak berarti bapaknya setan? Ya, kamu terima kasih mas setan. Setan itu berarti menguji kamu. Kalau kamu diuji kuat berarti kamu naik kelas. Tanpa ujian nggak bisa. Kalau dari Kalau saya pribadi memang hijab itu tidak bisa jauh dari fashion ya sekarang gitu. Tapi saya melihat diri saya dulu gitu. Saat saya belum pakai hijab, saya dipandang waktu pertama kali saya belum pakai hijab, saya main ke rumah ibu mertua saya, calon ibu mertua saya waktu itu. Terus yang semua orang kayak memandang orang yang nggak pakai hijab tuh kayaknya, sampai saya bilang, ih ini orang pada sok solehah semua sih gitu kan. Yang akhirnya saat saya baca, saya mengerti yang akhirnya pakai jilbab, itu semua ada proses. Dan mungkin gini kali ya, bahwa kita menikmati proses itu, jalanin proses itu yang sampai akhirnya kita tahu perintahnya seperti apa. Dan kita luruskan niat bahwa kalau kita diperintah sama bos kita, atasan kita aja saat kita bekerja, kita nurut. Bagaimana saat kita diperintah sama yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita segala-galanya, masa kita nggak mengikuti perintah itu. Tapi satu sisi bahwa ingat bahwa hijab buat saya ya, jilbab ini bukan jaminan saya masuk surga, tapi setidaknya kita kepengen menjadi wanita ahli surga gitu. Dan lalu mas satu lagi gitu. Ya mungkin yang sudah berhijab gitu dan yang sedang menikmati prosesnya, ya kita yang sudah berhijab jangan menjudge orang lain, jangan menghakimi orang lain dengan hijabnya. Kamu nggak pakai jilbab nanti masuk neraka, kamu jilbabnya pakai gitu nanti nggak apa segala macam. Jangan, karena jadi orang baik harus, tapi jangan merasa lebih baik dari orang lain. Karena kalau menunjuk orang, satu untuk orang, tapi 4 untuk diri kita. Betul. Kita harus mawas diri dan introspeksi diri. Biar mereka dibukakan pintu pikirannya dan pintu hatinya, supaya dia dengan tulus ikhlas dia akan merubah sikap. Pemirsa, yang berhijab sempurna belum tentu masuk surga, tapi mereka setidaknya berusaha menjadi seperti ahli surga. Wanita bagikan permata yang indah jika mampu menjaga auranya. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Umi Bibi, Lila Vina, dan Gaida Suraya. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya saya gini, satu bulan tidak ada motivasi untuk saya. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tonton yang bagus dan yang kurang benar diambil. Tonton terus bukan mata, saya cara hukum mencoba tetap kontak. Mata. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu. Gaya kocak tutu arwana, suasana lebih ceria. Hanya bukan umpama, hati senada tergila.